Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Sleep Tight. Tetapi sebelum lanjut, kita ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Feliz. Ese es justo mi problema. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang penjaga gedung apartemen bernama Cesar. Ni cuando me han pasado cosas buenas. Pria itu sedang merenung tentang hidupnya yang tidak pernah bahagia. Pada pagi harinya, Cesar terbangun di samping Clara, yang merupakan salah satu penyewa apartemen. Kemudian, Cesar memulai rutinitas kerjanya di apartemen itu. Saat di lobi, Cesar diam-diam memberikan uang kepada penghuni apartemen bernama Ursula. Cesar dan Ursula terlihat merahasiakan sesuatu. Setelah itu, Cesar bertemu Clara dan seorang lansia bernama Veronica. Pasar esta tarde. Saat istirahat kerja, Cesar menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit. Kondisi ibu Cesar sangat memprihatinkan. Wanita itu tidak bisa berbicara dan lumpuh total. Lo único que me preocupa es lo de Clara. Cesar curhat tentang Clara, walaupun ibunya tidak memberikan respon. ¿Sabes qué hora es? Evidente que no. Saat kembali bekerja, pemilik apartemen menegur Cesar karena dia selalu datang terlambat. César, qué suerte. Beruntungnya, Veronica muncul dan pemilik apartemen itu berhenti memarahi Cesar. Wanita itu meminta Cesar untuk menjaga anjing-anjingnya karena dia sedang ada urusan. No se preocupe, yo me encargo. ¿Seguro que sí? Setelah memberikan catatan instruksi cara merawat anjingnya, Veronica pergi meninggalkan apartemen itu. Setelah jam kerjanya selesai, Cesar memberikan kunci kepada petugas kebersihan yang bekerja bersama putranya. Setelah itu, Cesar lanjut memberi makan anjing-anjing Veronica. Tak sesuai instruksi di catatan, Cesar menambahkan potongan roti basi ke mangkuk salah satu anjing Veronica. Saat kembali ke apartemennya, Clara menerima beberapa surat. Clara dibuat bingung karena ia sering menerima surat misterius dengan amplop berwarna kuning. Namun gadis itu menghiraukannya dan ia menghabiskan malam dengan menari. Sementara itu, Cesar sudah bersembunyi di bawah kasur wanita itu. Saat apartemen itu sepi, Cesar menggunakan cermin untuk memastikan bahwa Clara sudah tertidur. Kemudian, pria itu memberikan obat bius agar Clara pingsan. Setelah itu, Cesar masuk ke kamar mandi dan dia mengotak-atik perlengkapan pribadi milik Clara. Pria itu menambahkan zat kimia berbahaya ke dalam kosmetik milik Clara. Setelah selesai, Cesar berbaring di sebelah Clara. Dan di sini terungkap alasan mengapa Cesar selalu datang terlambat. Keesokan paginya, Cesar bangun dan dia melanjutkan rutinitas dengan menggunakan perlengkapan pribadi Clara. Saat Cesar keluar, ternyata Ursula sudah menunggunya di luar. Dan di sini terungkap hal inilah yang mereka berdua rahasiakan. Kali ini, gadis itu meminta film Pemersatu Bangsa sebagai imbalan tutup mulut. Setelah itu, Cesar melanjutkan rutinitasnya bekerja. Kemudian, Veronica datang dengan membawa satu anjing. Vaya, hoy hemos bajado sin Rocío.
Ha debido comer alguna cosa y una diarrea terrible. Caesar berpura-pura prihatin, padahal pria itulah penyebab kematian anjing itu. Setelah itu, Caesar membagikan surat untuk para penghuni, dan di sini terungkap bahwa Caesarlah yang selama ini mengirim amplop kuning misterius kepada Clara. Di sisi lain, Clara terus menggunakan produk kosmetik yang telah diracuni oleh Caesar. Saat di lobi, Clara bertanya kepada Caesar tentang jam tangannya yang hilang. Pues que encima he perdido mi reloj, ¿te lo puedes creer? Pues sí, para mí sí, era de mi madre. Pada malamnya, saat Caesar menulis surat untuk Clara, Ursula datang untuk menagih film pemersatu bangsanya. Toma, que lo disfrutes. Kali ini, gadis itu mulai keterlaluan dan ia meminta Caesar untuk menaikkan setoran. Nada, ¿Qué le has dicho? sobre unos 100 euros. Walaupun kesal, Caesar terpaksa menuruti permintaan gadis kecil itu. Saat di lobi, pemilik apartemen kembali menegur Caesar. Kali ini, Caesar ditegur karena dia tidak pernah menyiram tanaman di apartemen itu. ¿Tenés idea de lo que valen? Hoy ha sido un buen día, mamá. Akhirnya, Caesar mencurhatkan semua kesialan yang terjadi kepada ibunya. Di sini, terungkap bahwa Caesar ingin membuat semua penghuni di apartemen itu menderita sama seperti dirinya. Solo es cuestión de un empujoncito más. Saat kembali ke apartemen, Caesar melampiaskan kekesalannya dengan membuat laporan palsu kepada petugas kebersihan. Lo de vosotros me lo tomaría con más calma. ¡Cállate, que te he dicho que te calles, te callas! Caesar berhasil membuat petugas kebersihan itu memarahi putranya. Setelah itu, Caesar kembali ke apartemen Clara untuk memperbaiki wastafel yang sebelumnya sengaja ia rusak. Setelah itu, Caesar merusak jam tangan kesayangan Clara. Kemudian, pria itu kembali bersembunyi di bawah kasur. Setelah Clara tertidur, Caesar kembali menggunakan obat bius agar wanita itu pingsan. Setelah itu, Caesar kembali merusak barang-barang milik Clara. Kali ini, Caesar menaburkan telur serangga di berbagai sudut apartemen Clara. Beberapa hari berlalu, kini efek racun di kosmetik Clara mulai merusak kulitnya. Semakin hari penyakit kulit Clara semakin bertambah parah. Clara tidak pernah tahu bahwa Caesarlah penyebab penderitaannya. Wanita itu juga tidak mencurigai bahwa selama ini Caesar telah tidur di sampingnya dan bahkan pria itu yang mengirimkan surat misterius kepadanya. Seminggu kemudian, penyakit kulit Clara mulai reda. Namun, masalah baru muncul saat dia melihat serangga berserakan di apartemennya. Wanita itu berlari ke lobi untuk meminta bantuan Caesar. Caesar berpura-pura memeriksa apartemen Clara sambil menikmati keberhasilan dari rencananya. Karena serangan dari serangga tersebut, Clara berencana untuk menginap di rumah ibunya. Saat mereka keluar, ternyata ada Ursula di sana. ¿Qué has hecho, César? Pues nada, que tengo una infestación de bichos en la cara. Gadis itu terlihat yakin bahwa Caesarlah pelaku dari musibah itu, namun gadis itu tutup mulut karena ia sudah dibayar. Saat di lift, Caesar bertanya tentang surat misterius Clara. Sigue molestándola. ¿Y tú cómo sabes eso? Clara heran karena ia belum pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Bueno, creo que se lo contó usted a la señora Verónica, la conoce. No, la policía lo ha investigado y mi amigo vive en Ginebra. Pero resulta que la policía ha localizado el repetidor de se la siga mandando mensajes. Se podrá ir estrechando el cerco. Akhirnya, Caesar mengetahui perkembangan kasus surat misterius itu sehingga membuat ia mulai cemas. Setelah itu, Caesar kembali curhat kepada ibunya. Di momen itu, Caesar tidak akan berhenti untuk membuat orang-orang di sekitarnya menderita. Poder deshacerte de la mierda que has parido. Así que supongo que son razones suficientes, ¿no? Antes le vuelvo a esa puta la sonrisa de mierda de la cara.
Akhirnya, Cesar mulai melakukan pembersihan serangga di apartemen Clara. Kemudian, pemilik apartemen kembali memarahi Cesar karena dia masih sering terlambat dan lalai dalam tugasnya. Setelah itu, 3 polisi datang untuk menginvestigasi kasus surat misterius yang diterima Clara. Ternyata, Cesar sudah mempersiapkan rencana untuk hal itu. Pues ya sabemos lo que hacía en lugar de limpiar. Akhirnya, polisi menangkap putra dari petugas kebersihan itu. Setelah kejadian itu, Cesar memberitahukan Clara bahwa apartemennya sudah selesai dibersihkan. Sebelum Clara pulang, Cesar kembali bersembunyi di bawah kasur. Tanpa diduga, Clara pulang bersama pacar barunya, Marcos. Karena Marcos menginap di apartemen itu, Cesar hanya bisa bersembunyi di bawah kasur Clara. Saat pasangan itu bercocok tanam, kasur itu berguncang hingga membuat obat bius tumpah ke wajah Cesar. Cesar berusaha sekuat tenaga untuk melawan efek dari obat bius itu. Pria itu memaksa untuk keluar saat pasangan itu sedang asik bercocok tanam. Saat di pintu, Cesar sadar bahwa dia membawa kunci yang salah. Keesokan paginya, Cesar terbangun di kamar mandi Clara. Pria itu hanya bisa bersembunyi di balik tirai dan berharap tidak ketahuan. Kemudian, Marcos menemukan tas milik Cesar yang berisi barang-barang mencurigakan. Marcos membongkar tas tersebut dan dia menemukan buku harian Cesar yang mencatat aktivitas para penghuni apartemen. Saat membaca isinya, Clara merasa pusing sehingga mereka mulai mengabaikan tas yang mencurigakan itu. Voy a prepararte algo rico, ¿vale? ¿Qué te apetece? Vale, y hacemos la compra, de paso. De naranjas, pan. Vamos abajo a tomar un café. No, no. Te puedes llamar Escúchate ya. Pero... ¡Ay! Podemos quedarnos en casa. Cesar berhasil mengambil kunci apartemen dan dia segera menyembunyikan buku hariannya. Vamos a ver otro médico, ¿vale? No te preocupes. ¿Qué hace usted aquí? Esta no es su casa. César, ¿qué haces aquí? No sé, es que he olvidado las herramientas de la fumigación en el dormitorio. Es que me pueden despedir. Akhirnya, Clara dan Marcos menerima alasan Cesar dan pria itu berhasil keluar dari sana. Kesialan Cesar tak sampai di situ saja, pemilik apartemen akhirnya memberikannya surat pemecatan. Esta es la carta de despido. Cesar diberi waktu 15 hari untuk mengemasi barang-barangnya. Saat Cesar berkemas, Veronica mencoba menghiburnya dengan menawarkan semangkuk sup. Namun, Cesar yang masih kesal justru menghina wanita tua itu. No entiendo por qué sigue soltera. Sí, es una pena que tenga que ir consumiéndose sola en ese apartamento. Que son solo chuchos. En el fondo les importa a usted una mierda. Y rematadamente sola. Veronica yang sedih berpapasan dengan Clara dan Marcos. Clara sempat bingung melihat perubahan sikap Veronica yang biasanya ceria. No, 4 días. El domingo por la noche volvemos. Venga. Clara dan Marcos berencana pergi berlibur keluar kota dalam waktu yang lama. Melihat Clara bahagia dengan pasangan barunya, Cesar semakin terpuruk dalam kesedihan. Pada malamnya, Cesar kembali merenung di atas atap. Pria itu merasa bahwa kehidupannya sudah hancur berantakan. Saat ingin melompat dari gedung itu, Cesar melihat Clara dan Marcos pulang ke apartemennya. Ternyata, pasangan itu bertengkar hebat setelah mengetahui bahwa Clara telah hamil 4 minggu, padahal mereka baru berpacaran 2 minggu. Te aseguro que lo estoy intentando. No, yo no he insinuado nada. Nada más. ¡Pero que lo ha dicho el médico, joder! ¿O a él tampoco le crees?
Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Caesar menguping dari bawah kasur. Saat mereka tertidur, Caesar mulai menggunakan bius untuk membuat mereka berdua pingsan. Setelah itu, Caesar berbaring di antara pasangan itu, dan dia mulai bercocok tanam dengan Clara. Keesokan harinya, Marcos meminta Caesar untuk kembali memeriksa serangga di apartemen Clara. Ternyata, Marcos hanya ingin menginterogasi Caesar. Kali ini, Marcos menemukan obat bius di bawah kasur Clara. ¿Qué cojones es todo esto? Marcos yang marah langsung menyerang Caesar untuk memaksanya mengaku. Saat memiliki kesempatan, Caesar mengambil pecahan kaca dan dia langsung menusuk leher Marcos. Kemudian, Caesar menyeret pria malang itu ke kamar mandi dan membiarkan Marcos mati kehabisan darah. Caesar meninggalkan pecahan kaca di tangan Marcos agar terlihat seperti bunuh diri. Setelah itu, ia membersihkan kekacauan di apartemen itu sambil mengabaikan jasad Marcos di kamar mandi. Caesar berniat untuk segera kabur dan menghilang dari sana. Namun sayangnya, pihak berwenang sudah mendatangi apartemen itu. Saat Caesar dipanggil petugas, pria itu melihat Ursula yang tersenyum licik. Saat berada di apartemen Clara, Caesar mulai diinterogasi oleh polisi. Parece que ha sido un suicidio, pero no está muy claro. Sí, bueno, ya le he dicho que no trabajo como conserje. Karena sudah dipecat, Caesar lolos dari kecurigaan polisi. Saat kembali ke ruangannya, Caesar melihat sebuah catatan bertuliskan, "Aku mengetahuinya." Caesar langsung menduga bahwa Ursula yang menulis ancaman itu. Akhirnya, Caesar mendatangi apartemen gadis kecil itu. Papa, Mama. Ursula berlari ke kamar orang tuanya, namun Caesar sudah membius mereka terlebih dahulu. Caesar menyeret Ursula dan ia mengancam gadis malang itu. He hecho cosas muy feas a Clara. Sé que tu abuela Estrella vive en la organización Brisano. Keesokan harinya, terlihat Ursula ketakutan karena Caesar telah berhasil membungkam gadis kecil itu. Di sisi lain, Clara dijemput ibunya untuk pindah dari apartemen itu. Caesar berpura-pura prihatin atas kejadian yang menimpa Marcos. Espero volver a verla sonreír. Beberapa bulan kemudian, Clara telah memiliki seorang bayi laki-laki yang sehat. Tiba-tiba, wanita itu menerima amplop kuning yang bertuliskan nama Caesar. Dalam surat itu, Caesar mengungkap bahwa ia adalah ayah dari anak Clara. Solo espero que siempre que mires a nuestro hijo te acuerdes. Clara memeluk bayinya sambil menangis. Dan di sisi lain, Caesar akhirnya menemukan kebahagiaan pada dirinya. Dan film pun selebor. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.